Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidayatnya jualah sehingga kita dapat diberi kesehatan di dalam melaksanakan pendidikan Universitaria Terbuka Negeri Indonesia dan Yayasan Universitaria Terbuka Indonesia. Pada hadirin dan hadirat mahasiswa dan mahasiswi Utmi dan Yuti, sebelum kita memasuki persiapan dan kesiapan mengikuti PTN dan PTS di Universitaria Terbuka Negeri Indonesia dan Yayasan Universitaria Terbuka Indonesia. Pada hadirin dan hadirat mahasiswa dan mahasiswi, sebagaimana yang telah lalu, saya telah membahas beberapa example pengenalan kampus di Universitaria Terbuka Negeri Indonesia dan Yayasan Universitaria Terbuka Indonesia. Di lain ini, saya akan membahas beberapa langkah dalam mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri dan swasta, yang dalam bahasa ilmiahnya adalah Supenmaru. Supenmaru adalah merupakan langkah awal memasuki perguruan tinggi setelah tamat di SMA sederajat. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, langkah pertama yang harus diambil sebelum mengadakan Supenmaru adalah Kopertis mengadakan suatu kegiatan yang dinamakan privat. Privat tersebut diambil dari dasar gabungan pengajaran pendidikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Privat merupakan contoh-contoh di dalam menyelesaikan tugas atau dalam menyelesaikan ujian Supenmaru.
privat dilakukan sebelum memasuki UNPTN dan UMPTS, yang mana privat tersebut diambil dari murid atau siswa-siswi SMA sederajat pada kelas 2 dan 3, khususnya di kelas 3. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, privat bertujuan untuk pengenalan beberapa example soal-soal memasuki perguruan tinggi. Di antaranya adalah 1. Multi choice, 2. Bentuk choice, 3. Kisi-kisi, 4. Hubungan sebab akibat, 5. Dan menjodohkan. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, calon mahasiswa dan mahasiswi yang ingin memasuki Universitaria Terbuka Negeri Indonesia dan Yayasan Universitaria Terbuka Indonesia, khususnya di Provinsi Irian Jaya Tengah, Mimika, Papua. Bentuk kegiatan kopertis tersebut adalah sangat membantu sebelum memasuki UMPTN dan UMPTS. Sebab di dalam melakukan ujian-ujian atau soal-soal Supenmaru sangat berhubung, maksud saya sangat berhubungan bersebab akibat. Soal tersebut diambil dari tahun-tahun sesudahnya. Artinya, soal-soal yang digunakan di dalam privat adalah soal yang telah diujikan melalui EPTA dan EPTANAS serta Supenmaru angkatan pertama. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, di dalam kegiatan ini memang langkah dilakukan oleh para kopertis karena memerlukan visi yang sangat besar. Namun hal ini bisa dilakukan dan bisa tidak. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi UTNI dan YUTI, langkah 2 adalah persiapan memasuki Supenmaru sesudah tamat di SMA sederajat. Supenmaru merupakan penerimaan siswa-siswi baru, yaitu diambil dari tamatan SMA sederajat. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi,
sebagaimana kita telah ketahui bahwa di SMA yang sederajat mempunyai 2 jurusan, yaitu satu, jurusan pertama adalah jurusan eksat. Jurusan kedua adalah jurusan non-eksat. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, jurusan-jurusan yang telah saya uraikan tadi sangat berpengaruh di dalam melaksanakan dan melakukan ujian masuk perguruan tinggi yang dikatakan Supenmaru. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu B, bahwa eksat dapat dibagi menjadi beberapa eksat dan non-eksat dapat dibagi menjadi beberapa non-eksat. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, calon mahasiswa dan mahasiswi tamatan SMA sederajat dapat dikelompokkan menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang eksat. Gelombang kedua adalah gelombang non-eksat. Kedua gelombang tersebut dapat dilakukan selang antara 1 sampai dengan 3 hari. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, di dalam menjalankan pergelombang tersebut, otomatis bahwa SMA yang sederajat, khususnya pada program eksat, tentu mengambil gelombang pertama. Yang kedua, gelombang yang pertama tadi yang saya maksudkan adalah gelombang eksat. Yang kedua, program eksat juga bisa mengambil gelombang non-eksat, dilakukan di gelombang pertama. Sedangkan yang eksat bisa melakukan ujian yang kedua di gelombang kedua, yaitu gelombang non-eksat bersama-sama maksud saya bersama-sama calon mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil jurusan non-eksat. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, dalam kedua kategori tersebut telah saya uraikan langkah 2. Kita memasuki di langkah 3 adalah setelah diadakan PTN dan PTS, ujian masuk perguruan tinggi yang dikatakan dengan Supenmaru, otomatis kita tinggal menunggu hasil ujian tersebut. Jika kita lulus di dalam ujian tersebut, layaklah kita mengadakan
pendaftaran ulang. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, pendaftaran ulang yang saya maksudkan di dalam ini adalah mengadakan pengisian angket 2 untuk menempatkan diri pada fakultas dan jurusan yang telah dipilihnya di dalam melaksanakan PSKS dan KS. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, langkah 4 adalah mengadakan ospek atau dengan kata lain posma. Yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah anggota daripada Kopertis bersama-sama dengan ketua-ketua senat ditambah dengan anggota-anggotanya. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, ospek-ospek tersebut dilakukan selama 6 hari lamanya. Dari mulai kita telah melakukan penataran, juga kita melakukan ospek untuk uji mental bagi bagi mahasiswa dan mahasiswi baru. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, ospek mempunyai penilaian khusus, adalah langkah pertama dari Kopertis sebelum ke dekan. Di dalam ospek kita mempunyai berbagai macam kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh Kopertis bersama-sama dengan ketua senat serta anggotanya. Yang dimaksud dengan Kopertis, saudara-saudari, adalah bagian dari asisten dosen, namun statusnya sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Langkah kelima adalah melaksanakan program sistem kredit semester dan kredit semester yang biasa disebut PSKS dan KS yang diberikan oleh para dekan atau dosen atau guru yang bersangkutan. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, langkah keenam adalah mengadakan kuliah kerja usaha atau disingkat KKU mulai pelajaran pertama sampai akhir di wisuda. Namun sebelumnya masih ada kegiatan yang terselip harus dilaksanakan jika
tidak mengadakan KKU. KKU telah saya sampaikan dan bahas pada salah satu example fakultas. Namun kita melakukan KKU atau inti dilakukan di poli, juga kita melakukan teori yang diberikan oleh para dosen pembimbing. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, mungkinkah kita melencong dari PSKS dan KS? Jawabannya adalah ya atau tidak. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudari? Saya katakan demikian, iya, berarti itu merupakan suatu kewajiban di kampus melaksanakan PSKS dan KS. Yang kedua, kenapa saya katakan tidak, adalah kegiatan-kegiatan yang menambahkan PSKS dan KS sebahagian tidak ada dalam GPP yang dikatakan dengan rangkuman ilmu pengetahuan. Pada hadirin dan hadirat mahasiswa dan mahasiswi, langkah berikutnya adalah mengadakan observasi. Observasi adalah bagian dari bentuk-bentuk penelitian yang diambil daripada tugas akademik dan akademis. Langkah berikutnya adalah mengadakan studi banding. Studi banding sangatlah bermanfaat bagi para mahasiswa dan mahasiswi, khususnya pada fakultas-fakultas yang bersangkutan mempunyai hubungan sebab akibat pada fakultas-fakultas itu sendiri. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, studi komparatif atau dikenal dengan studi perbandingan antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain. Tujuannya adalah menarik suatu kesimpulan untuk dijadikan tugas atau laporan-laporan akademik dan akademis. Kemudian diajukanlah pada dekan atau dosen pembimbing yang bersangkutan. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, kita memasuki poin ke-7, adalah melakukan kuliah kerja nyata. Hal ini, kuliah kerja nyata,
saya telah simpulkan bahwa dapat dilakukan dan dapat tidak. Kenapa saya katakan demikian? Jauh-jauh sebelumnya saya telah membahas bahwa dengan adanya kuliah kerja usaha atau disingkat dengan KKU menghampiri KKN. KKN hanya dilakukan selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Sedangkan KKU adalah dilakukan selama kita masih dalam perkuliahan, yang artinya kita masih tercatat sebagai mahasiswa dan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, langkah ini memang salah satu keajaiban yang diberikan oleh para pembimbing atau dekan di perguruan tinggi itu sendiri. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa kuliah kerja usaha merupakan program-program pokok yang dikenal dengan PSKS dan dilakukan dengan sub pokok PSKS tersebut, yaitu adalah kredit semester atau dengan disingkat dengan KS. Nah, pada PSKS dan KS tersebut dapat dilakukan 2 metode. Metode pertama adalah metode teori yang dilakukan sebanyak 25%. Sedangkan metode 2 adalah melakukan KKU di poli-poli yang telah ditentukan oleh para dekan pembimbing. Sehingga kedua metode tersebut sangatlah dalam di dalam komitmen-komitmen yang ada pada transkripsi. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi, jadi saya katakan bahwa KKN atau kuliah kerja nyata bisa tidak dilakukan. Yang kedua, KKN bisa dilakukan. KKN merupakan pelengkap atau dengan kata lain pengumpulan data untuk menjadi energi atau skripsi. Namun KKN sangatlah relatif singkat untuk dilaksanakan di dalam kuliah kerja nyata. Jadi pendalaman di dalam
kuliah kerja nyata sangatlah minus jika hanya dilakukan selama 3 bulan lamanya untuk melaksanakan PSKS dan KS. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, KKN merupakan suatu latihan kerja di dalam pelengkapan metode-metode PSKS dan KS yang telah diberikan oleh para dekan pembimbing untuk dijadikan sebagai bahan makalah pelengkap sebelum menghadapi ujian meja. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi Utmi dan Yuti, langkah berikutnya adalah persiapan untuk di wisuda yang dikatakan dengan hari H oleh para dekan-dekan pembimbing serta para ketua umum dan rektor perguruan tinggi yang bersangkutan. Langkah berikutnya adalah seusai diwisuda di dalam Universitaria terbuka untuk lebih mendalami transkripsi maupun dengan kata lain kegiatan-kegiatan komitmen PSKS dan KS dari kampus yang bersangkutan, sebaiknya 1. Dilakukan dengan pola magang. Yang dikatakan dengan magang adalah pelatihan atau pendalaman kegiatan-kegiatan kerja yang dikenal magang objek kerja. Langkah kedua adalah mengadakan koas, yang artinya kursus organik organisasi latihan kesehatan masyarakat. Hal ini koas dilakukan hanya pada fakultas dan jurusan-jurusan eksakt, khususnya fakultas kesehatan dan serikatnya. Sedangkan magang tersebut dilakukan pada fakultas eksakt dan non-eksakt, terkecuali pada fakultas kesehatan masyarakat umum. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, saya kira sudah sampai di sinilah pengenalan dan persiapan dalam menempuh UMPTN dan UMPTS memasuki Universitaria Terbuka Indonesia dan Yayasan Universitaria Terbuka Indonesia. Maksud saya Universitaria Terbuka Negeri Indonesia
dan Yayasan Universitaria Terbuka Indonesia untuk mengadakan suatu persiapan dan kesiapan melakukan persiapan memasuki era pendidikan baru setelah dapat menyelesaikan studinya pada sekolah menengah tingkat pertama yang dikatakan SMA sederajat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.